Halo kawan Kobam, kita ketemu lagi dengan live pembaca Kobam hari ini dengan narasumber spesial kita, salah satu pembaca Kobam yang sangat setia untuk membaca buku-buku dari Kobam. Makanya kita hari ini akan ngulik nih bagaimana cerita dari beliau tentang buku-buku Kobam, dan kita akan ngulik juga buku-buku terbaik apa yang Kobam punya untuk direkomendasikan kepada kawan Kobam semua. Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu nih ke mas-mas yang di samping saya nih yang sudah tersenyum untuk menyapa para kawan Kobam di sana. Mungkin perkenalkan diri dulu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Juni ya. Iya. Kawan-kawan Kobam, salam kenal. Saya Widi Setio Putro, dipanggilnya Widi. Saat ini saya bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera. Tapi penempatannya saat ini sekarang saya berada di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan di Jalan Gajah Mada. Yang di Gedung Arsip Lama. Keren banget ya. Ya. Jadi sekarang saya sebagai Arsiparis. Arsiparis. Nah, kawan Kobam udah tahu tentang Arsiparis. Jadi kita sambil dengerin buku rekomendasi dari Mas Widi sambil kita kulik juga nih tentang profesi Mas Widi sebagai Arsiparis gitu, Mas. Oke, jadi buat kawan-kawan Kobam ini kebanyakan kan kawan-kawan Kobam ini kan rata-rata pembacanya mungkin sebagian besar sejarah ya, sejarawan, lulusan sejarah ya. Ada juga mungkin yang arkeolog gitu ya dan lain sebagainya, ilmu politik dan lain sebagainya. Tapi memang kalau di Arsip Nasional itu kita emang sebagian besar kan Arsiparis. Nah, Arsiparis tuh ngapain aja sih pekerjaannya? Jadi ada yang terkait dengan arsip dinamis, ada yang terkait dengan arsip statis. Nah, yang arsip statis ini yang mungkin hubungannya dengan sejarah lebih kental, gitu ya, karena terkait dengan arsip-arsip yang bernilai guna sejarah, gitu loh, Mbak. Nah, kemudian kerjanya ngapain aja? Jadi termasuk yang penambahan kasanah arsip dari lembaga negara, perseorangan, ormas orpol itu untuk masuk ke Andri, disimpan di Andri. Kemudian setelah disimpan di Andri, kemudian diolah. Nah, diolah ini kemudian menghasilkan, kalau di buku tuh katalog lah ya. Kalau di arsip itu biasanya ada daftar inventaris arsip. Nah, kalau kawan-kawan Kobam ke Arsip Nasional, ke ruang baca, itu biasanya kalau mau mengakses arsip itu melalui itu, daftar arsip. Nah, itu dihasilkan oleh teman-teman di pengolahan gitu. Kemudian ada teman-teman di preservasi, itu terkait dengan untuk melestarikan, merawat yang rusak misalnya, kemudian mengalih media, menyimpan. Nah, yang terkait kemudian ada juga terkait dengan pemanfaatan. Nah, itu ada menerbitkan naskah sumber, kemudian pameran arsip dan lain sebagainya. Jadi yang terkait arsip statis ini memang sangat-sangat erat dengan sejarah, dan itu bayangannya seperti itu, Mbak Juni. Nah, kan menarik ya dengan profesi Mas sebagai Arsiparis, dan tadi Mas juga bilang soal arsip statis tuh kita cari informasi soal arsip-arsip yang ada tuh banyak gitu. Nah, karena itu lekat banget sama kehidupan sejarah gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat Mas itu mulai untuk baca buku Kobam? Atau mungkin buku pertama Kobam yang Mas punya tuh apa gitu? Ya, sebelum ke buku apa, saya mau cerita dulu nih Mbak Juni. Saya punya pengalaman awal ya, tahu Kobam. Jadi dulu tuh saya masuk Andri kan 2010 ya. Saya lulus kuliah tuh 2008. Jadi saya baru tahu Kobam tuh sebenarnya pas di Jakarta sebenarnya gitu ya. Jadi ini ada penerbit gitu ya. Nah, ceritanya saya dulu tuh pernah menyampaikan draft buat diterbitin. Komunitas bambu. Iya, 2000. Menarik ya. 2012 apa ya? Saya dianterin teman saya orang Depok gitu. Dulu belum ada map ya gitu. Jadi kita nyari-nyari naik motor ketemu gitu kan. Dulu tema skripsi saya itu tentang Asian Games tahun 62. Gitu loh, politisasi olahraga oleh Presiden Soekarno gitu kan. Cuman memang belum diedit dengan bahasa yang itu ya. Jadi saya iseng aja nih, saya draft, saya print gitu kan. Tapi nggak ada kabarnya. Berarti benar-benar masih naskah skripsi ya? Naskah skripsi gitu kan. Kemudian mulai kenal beberapa bukunya dan ya sempat beli. Kalau dulu belinya mungkin ada di beberapa pameran book fair ya. Jadi bazar. Dan harganya beda ya, masih murah dulu tuh. Jadi buku-buku yang kecil tuh yang tentang Batavia, pemimpin Batavia tuh yang kecil gitu ya. Terus kemudian Cina. Sejarah para pembesar. Itu sejarah para pembesar mengatur Batavia. Itu bukunya Mona Lohanda, benar. Mona Lohanda sendiri kan sejarawan Paris di Arsip Nasional yang sangat terkenal gitu ya. Jadi memang saya berpikir dulu saya itu Kobam bukunya nih buku-buku sejarah tentang masa Belanda kolonial gitu kan berat. Tapi kesini-sini baru sadar
ternyata banyak. Dan bukan buku sejarah doang gitu, Iya, bukan benar, buku sejarah doang. Nah, kalau buku yang pertama tadi itu, yang apa? Sejarah para pembesar Mengatur gitu. Batavia. Tapi Bukunya Manuel Handa, tapi udah langka banget sekarang udah langka bukunya. banget. Itu yang kecil-kecil loh. Gitu. Iya, benar-benar. Terus kesini-sini karena saya kerjanya terkait dengan arsip yang kontemporer setelah kemerdekaan 1945, dan sekarang saya berada di Pusat Studi Arsip Strategis Kepresidenan tentang Presiden Soekarno khususnya. Ternyata ada beberapa buku yang sangat relevan dengan pekerjaan saya gitu. Oh, benar. Tapi sebelum itu ada juga sih sebenarnya, sebelum saya di pusat studi kan saya di Direktorat Pengolahan tuh. Jadi kita ngolah beberapa arsip foto, terutama foto Kementerian Penerangan wilayah Jakarta. Kebetulan Bang Jaja Rizal tuh kita undang beberapa kali. Oh, berarti emang ada hubungannya juga ya sama Bapak di sini ya? Benar. Jadi Bang Jaja Rizal, jadi gini, kerjanya gini. Ketika kita mau mendeskripsi arsip, misalnya foto ya, kadang ada captionnya kan, ada keterangannya, tapi kadang ada juga yang enggak gitu loh kan. Nah itu kadang kita nemunya itu dapat informasinya salah satunya dari buku-buku tentang Jakarta kan banyak ya. Iya, banyak banget apa namanya, Komunitas Bambu tentang Jakarta banyak. Bukunya Firman Lubis, iya. Jakarta tahun 50 apa 60 1950 sampai 60-an. Itu juga ngebantu banget. Jadi membentuk konteks teman-teman arsiparis yang sedang mendeskripsi arsip itu. Karena kan kita seorang arsiparis tidak hadir belum lahir pada masa itu, kemudian kita nggak tahu misalnya tokoh atau wilayah dan lain sebagainya, tempat, lokasi. Nah, buku-buku Kobam tuh beberapa sangat membantu gitu. Nah, sekarang di pusat studi ketika berbicara Soekarno, ternyata buku-buku Kobam tentang Soekarno juga banyak. Betul. Nah, salah satunya mungkin ini ya. Ini sama kita bukunya. Nah, ini Ekonomi Berdikari Soekarno ya. Ekonomi Berdikari Soekarno, bukunya Amiruddin Al-Rahab. Yes. Jadi teman-teman Kobam bisa juga beli buku ini langsung di Tokopedia. Masih ada ya, Mbak ya? Masih. Walaupun udah terbitan lama ya. Iya, karena ini salah satu buku yang penting banget kalau misalnya kita mau bahas tentang bagaimana kebijakan ekonominya Soekarno. Ya, ini jadi buat teman-teman khususnya arsiparis ya di Andri, sama teman-teman saya nih di Pusat Studi Arsip Kepresidenan. Ini buku, bisa dikatakan ini buku bacaan wajib sih sebenarnya. Bagaimana menjelaskan konsep ekonomi berdikarinya Soekarno ya, yang kalau selama ini kan orang bilangnya bahwa ekonomi Republik Indonesia hancur di tangan Soekarno, bisa dikatakan seperti itu. Pada masa Soekarno tuh luar biasa parah deh gitu kan, karena inflasi dan lain sebagainya. Tapi di buku ini dijelasin benar-benar ya itu bukan tanda kutip tanggung jawab Soekarno secara penuh, tapi ada rentetan peristiwa yang melatar belakangi itu, dan di sini sangat detail gitu. Dan kemudian di buku ini juga dijelaskan beberapa istilah-istilah atau beberapa organisasi yang sangat detail terkait dengan bagaimana Soekarno itu untuk menyelamatkan ekonomi Republik Indonesia gitu. Ini luar biasa sih sebenarnya. Gitu, Mbak. Dan yang menarik sebenarnya salah satunya yang perlu dibaca salah satunya itu kata pengantarnya dari Budiman Sujatmiko. Jadi dijelaskan bagaimana konsep ekonomi terpimpin itu bukan law of the rule, tapi spirit of the rule-nya yang sebenarnya harus dipahami gitu ya. Dan dijelaskan juga perbedaan, ternyata ekonomi terpimpin atau ekonomi berdikarinya Soekarno itu berbeda sekali dengan proteksionisme gitu loh. Jadi kita tidak menutup modal asing gitu ya, sama sekali tidak menutup modal asing, dijelaskan gitu. Tetapi bagaimana modal asing itu bermanfaat dalam konteks kerjasama yang setara gitu loh. Itu sih yang menarik buku ini, dan banyak fakta menarik sebenarnya di sini. Luar biasa. Nah, mungkin tadi menariknya soal Mas bilang tentang ekonomi berdikarinya Soekarno. Sebenarnya berarti buku ini tuh nggak cuma ngebahas tentang masa lalu sekitar masa kepemimpinannya Presiden Soekarno, tapi ada ada relevansinya juga gitu dengan kita sekarang ya. Karena kan banyak banget nih omongan-omongan dari netizen soal kayaknya Indonesia ini banyak dipengaruhi loh antek-antek asing, ekonominya selalu berpengaruh kayak gitu-gitu. Kira-kira gimana pendapat Mas? Wah, ini menarik nih, pertanyaan yang sama menarik gitu kan. Pertanyaan mungkin secara sederhananya, masih relevan nggak sih pemikiran Soekarno ini dengan ekonomi berdikarinya Soekarno sama kondisi saat ini gitu? Masih sangat-sangat relevan. Jadi
kita tahu melalui buku ini juga bahwa Soekarno itu kan merancang bagaimana pembangunan ekonomi melalui pola pembangunan semesta berencana selama 8 tahun. 3 tahunnya riset, 5 tahunnya pelaksanaan lah, seperti itu loh. Kemudian dirancang juga sektor mana saja yang bisa membiayai lah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ekonomi terpimpinnya lah Soekarno itu juga tidak meninggalkan ciri khasnya Indonesia. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini masih sangat relevan dengan kita, dengan kondisi saat ini, bagaimana asing itu begitu luar biasa gitu kan, masuk gitu kan. Tetapi intinya adalah jangan sampai modal asing masuk itu tapi kemudian mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi kondisi politik gitu, politik kita dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah ya tadi sama-sama diuntungkan, saling menguntungkan dan lain sebagainya, dari kerjasama itu ya. Setara. Jadi tidak kemudian menguasai gitu ya, tidak menguasai. Itu masih sangat relevan sih sebenarnya. Termasuk ya tadi pembangunan semesta yang kemudian mungkin bisa dikatakan setelah masa Orde Baru itu kan jadi GBHN misalnya, pembangunan realita dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau sekarang kan kita ada konsep yang namanya pembangunan RPJM, RPJP dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian ada semacam wacana untuk mengembalikan lagi nih realita dan lain sebagainya, termasuk mungkin pembangunan semesta berencana ini. Gitu. Menarik banget ya bukunya, Mas. Iya. Selain itu ada lagi, Mas, dari buku ini yang membuat Mas kira-kira merekomendasikan banget buku ini untuk dibaca sama kawan Kobam. Nah, ini yang baru sebenarnya ya. Ini yang Belenggu Ilmu Pengetahuan. Belenggu Ilmu Pengetahuan dari Hindia Belanda sampai Orde Baru. Orde Baru. Jadi sebenarnya dari Hindia Belanda sampai Orde Baru, dan salah satunya adalah menyangkut dengan periode demokrasi pimpin tadi. Ternyata masih nyambung gitu. Jadi di buku ini dijelaskan juga bagaimana sejarah keilmuan ya, lembaga ilmiah lah bisa dikatakan, atau budaya ilmiah termasuk dari zaman Belanda sampai Orde Baru. Kalau saya melihatnya juga sebagiannya adalah sejarah dari LIPI atau BRIN sekarang. Oh iya, benar-benar ya. Gitu. Karena kan dia membahas tentang ilmuwan, jadi lembaga ilmu pengetahuan pasti sangat dibahas juga di situ. Bagaimana jatuh bangunnya dari masa kolonial, kemudian kemudian Jepang, awal kemerdekaan, terutama di awal kemerdekaan ya. Ketika proses transisi benar. Awal kemerdekaan, kemudian periode demokrasi liberal, di mana ya bisa dikatakan setiap pemerintah itu menganggap penting ilmu pengetahuan. Tetapi sepenting apa gitu kan? Dalam hal ini mungkin anggarannya seperti apa gitu kan? Dan ini dijelaskan di sini tuh detail-detailnya bagaimana mereka membentuk akademi biologi pertama kali. Disebut di sini, buku di sini adalah ini Akademi Angkatan Ciawi ya, Ciawi, yang kemudian ternyata berperan penting dan menempati posisi-posisi penting di era Orde Baru gitu. Dan ini menarik gitu. Kemudian yang ini mungkin yang sekarang nih ya, terkait dengan Soeharto ya. Maaf. Nah, kan tadi Mas Widi tuh kerjanya banyak berhubungan dengan kepresidenan. Jadi tadi kan mungkin kalau Soekarno memang dari zaman kuliah tuh udah melekat gitu di hati Mas Widi ya. Nah, selanjutnya lagi karena memang kerjanya di bidang presidenan, ada lagi buku yang menarik menurut Mas Widi, yaitu buku Golkar, bukunya David Riffe ya. Iya, dan juga satu paket tentang Soeharto ya. Iya, ada paket juga tentang Soeharto. Oke. Nah, ini buku yang saya baca, saya belum punya sebenarnya, tapi saya pinjam di perpustakaan Arsip Nasional gitu, dan ternyata saya berpikir gini awalnya, kayaknya nggak ada ya orang yang nulis tentang Soeharto gitu, kecuali mungkin keluarganya sendiri atau yayasan gitu kan. Tapi ternyata ada juga sejarawan atau mungkin penulis dari ini yang nulis tentang Soeharto, dan bahkan dari zaman dia di tentara peta Jepang. Nah, ini luar biasa gitu. Ini terus kemudian terkait dengan
Soeharto dan barisan Jenderal Orba ini juga menggambarkan bagaimana dinamika ya antara jenderal yang di dalam lingkaran kekuasaan Soeharto dan di luar gitu. Ini luar biasa sangat membantu karena kami dari Pusat Studi Arsip Strategis Kepresidenan itu kan saat ini baru yang Soekarno yang jadi, dan tahun ini baru mau merancang yang Soeharto. Dan ini sangat membantu sekali. Betul, karena kalau kita beli seri Militarisme Soeharto ini kita kayak melihat evolusi Soeharto dari masih tentara peta sampai naik jabatannya sampai menjadi presiden, dan kebijakannya dia yang dengan para jenderal di masa Orde Baru itu juga sih, Mas. Kalau kita bicara Soekarno, buku yang bicara dia sebelum jadi presiden banyak. Iya, benar. Zaman dia masih muda ya kan, Peter Kasenda ya kan, ada tuh Peter Kasenda, terus kemudian zaman pergerakan, kemudian konsep-konsep pemikirannya itu banyak. Paskanya juga banyak, tapi yang Soeharto ini jarang. Makanya saya baru nemuin buku yang tentang Soeharto sebelum dia jadi presiden ini gitu. Saya nggak tahu ya tempat lain ya gitu ya. Nah, ini mungkin sahabat Kobam mungkin bisa ngasih tahu saya juga nih, rekomendasi buku Soeharto yang sebelum dia jadi presiden gitu ya, sebelum jadi presiden. Nah, ini juga terkait Soeharto ada yang menarik juga nih. Nah, ini Golkar. Ini terbitan lama ya, terbitan lama tapi lagi rame lagi ya. Lumayan rame karena kan lagi musim-musim politik ya. Apalagi harusnya nih semua calon legislatif nih sebelum nyalek ya, kayaknya harus baca buku Golkar dulu biar tahu sejarah tentang partai politik di Indonesia gitu. Nah, ini yang menariknya Mbak Judi, jadi bayangan saya ketika bicara Golkar itu kan Soeharto banget. Iya. Partai atau organisasi awal, maksudnya organisasi yang terbentuk pada masa Orde Baru yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai kendaraan politiknya sampai 98 gitu ya. Kemudian bertransformasi menjadi partai politik sekarang gitu kan. Nah, ternyata di buku ini Mbak dijelaskan bahwa konsep golongan karya, golongan fungsional gitu ya, itu ternyata memang dari awal Presiden Soekarno gitu, yang diterjemahkan kemudian menjadi Golkar ya, seperti sekarang partai juga oleh Soeharto gitu. Jadi ini fakta yang menarik gitu ya, fakta yang menarik dari buku ini bahwa ternyata Golkar memang bisa ditarik ke belakang sampai zaman Soekarno gitu. Jadi masih nyambung banget. Masih nyambung banget ya. Berarti kalau misalnya kita mau bahas seri presiden, kita ibaratnya seri presiden gitu ya. Dari zaman Soekarno, dari Soekarno muda sampai kebijakan Soekarno ketika menjadi presiden, terus lanjut lagi ketika Soeharto dari masa-masanya Soeharto masih muda. Itu lengkap banget berarti di Komunitas Bambu ya justru. Lengkap banget dan harapannya sih sebenarnya nanti ada buku tentang presiden yang lain. Gitu ya. Jadi menjadi seri presiden ya. Ya, misalnya tentang Habibie banyak sih bukunya terbitin. Tapi mungkin dari Kobam kan saya nggak tahu, belum ada kayaknya ya. Sejauh ini kayaknya belum sih. Mungkin secara spesifik ngebahas Presiden Habibie itu belum, tapi kebijakan-kebijakannya, pemikirannya itu mungkin nyangkut-nyangkut di buku-buku yang lain. Benar. Dan harapan saya juga ada biografi bukan hanya presiden, tapi juga mungkin menteri-menterinya. Menteri-menteri ada zaman Soekarno. Menurut Mas, menteri salah satu yang menarik banget sampai kayaknya harus nih Komunitas Bambu bikin tulisan tentang menteri ini karena pemikirannya menarik atau kebijakannya menarik gitu. Kalau yang periode Soekarno ada beberapa buku yang mungkin udah keluar ya, misalnya seperti Natsir gitu ya, kemudian Ruslan Abdul Ghani dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari menteri-menteri yang jarang terekspos gitu ya. Saya nggak tahu Menteri Luar Negeri Sunario udah ada belum ya. Nah itu juga Sunario, terus kemudian siapa lagi ya, banyak sih sebenarnya gitu ya. Jadi menteri atau mungkin beberapa perdana menteri misalnya gitu, zamannya demokrasi liberal misalnya gitu. Nah itu yang menurut saya juga bermanfaat juga sebetulnya intinya. Gitu. Oke, mungkin sebenarnya kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang, kan Mas juga sempat mention ya kalau misalnya buku Kobam tuh banyak banget yang ngebahas tentang sejarah kota. Jadi sebenarnya terbitan baru kita itu ada judul bukunya itu Kota-Kota Indonesia, sebuah pengantar untuk orang banyak. Bukunya itu ada 3 jilid, tebal banget. Tapi kalau misalnya kita mau belajar tentang kota-kota di Indonesia, itu pengantar yang sangat bagus sekali gitu. Oh iya. Nah kebetulan kita kedatangan gue Star. Gue Star kita hari ini. Sorry telat. Ya, bisa kan jalan? Udah jalan. Aman kan? Aman. Ada gue Star ya nih. Orang tuh enggak dulu. Mau cari arsip. Nah ini yang menarik bukunya Mas Marco ya. Mas Marco, iya. Jadi saya penasaran, mungkin dari sini saya mau beli nih.
Masih ada nggak? Masih ada. Jadi apa namanya? Saya membayangkan bahwa bagaimana menjelaskan soal taman, apa namanya, alun-alun, masjid dan lain sebagainya, dihubungkan ya antara sejarah, arkeologi, kemudian juga tata kota, arsitektur dan lain sebagainya. Benar. Kayak buku komplit ya. Buku yang sangat komplit sekali. Walaupun harganya lumayan. Harganya itu tadi. Walaupun harganya lumayan, tapi tidak memungkiri bahwa informasi yang dapat lebih lebih berharga gitu daripada harganya. Tapi gitu. bisa dicicil kan kalau di Shopee atau Tokopedia. Saya promosiin. Bisa, boleh. Boleh Saya banget kawan Kobam kalau mau ikutan. Nah, mungkin buku terakhir yang Mas beli itu kan tentang ini ya, Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang, bukunya Bu Aiko Kurosawa gitu. Kira-kira kenapa sih Mas beli buku Bu Aiko ini, Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang? Bu Aiko yang kita tahu kan sangat concern ya terkait dengan tema di sekitar periode periode pendudukan Jepang ini ya. Dan narasi dari judul ini kan sebenarnya dianggapnya biasa kan, kemerdekaan bukan hadiah Jepang gitu. Jadi menurut saya apa yang baru sih sebenarnya gitu. Kalau dari sisi kita, dari sisi orang Indonesia kan emang kita sudah sepakat bahwa itu bukan hadiah dari Jepang gitu kan. Tapi ternyata Bu Aiko bisa menjawab itu secara detail, dan ternyata Bu Aiko sendiri kan ada kutip sejarawan yang berbeda ya, karena diserang dari pemerintahnya sana ya, karena sekarang sedang berkembang bahwa narasinya Indonesia merdeka karena hadiah dari Jepang gitu. Nah, dan ini jawaban dari Bu Aiko dari pertanyaan itu dan ini ada fakta-fakta yang menarik juga dari Bu Aiko ya, bahwa contohnya kan yang dijelaskan misalnya ketika itu bagaimana orang yang membantu gitu kan, seperti Laksamana Maeda itu kan bukan sebagai perwakilan pemerintahan tapi dia sebagai perorangan. Nah, itu kan beberapa yang disajikan Bu Aiko, dan termasuk hal lainnya lah. Dan ini saya belum selesai baca, tapi pasti nanti akan selesaikan. Ini rekomendasi banget buat kawan-kawan Kobam kalau misalnya pengen dengar cerita tentang kemerdekaan tuh bukan hadiah Jepang, tapi ada cerita di balik statement itu gitu. Dan ini Bu Aiko Kurosawa tuh menceritakannya menurut saya sangat mengalir gitu. Jadi walaupun bahasannya bahasan yang politik banget, tapi ketika kita baca tuh kita bisa hanyut dalam ceritanya Bu Aiko gitu. Dengan sumber-sumber primer yang luar biasa. Betul, sumber primer juga sangat luar biasa, karena Bu Aiko wawancara langsung dengan beberapa tokoh terkenal juga. Foto-foto dan sebagainya. Bu Aiko juga sering kok ke Arsip Nasional. Oh iya, untuk nyari ini ya, sumber primer ya. Primer gitu. Ini yang sebenarnya penasaran ini. Ini juga baru saya beli ya. Ini Perang Suara. Ini bukunya Pak Hilmar Farid. Ini salah satu buku yang memang diangkat dari skripsinya Pak Hilmar Farid. Saya udah baca dan saya berpikiran luar biasa Pak Dirjen ini, Pak Dirjen sekarang ini. Maksudnya ketika S1 sudah menghasilkan skripsi yang begitu mendalam gitu. Jadi selama ini memang kita berpikiran bahwa salah satu yang membuat kita bersatu di zaman pergerakan itu kan ada, kalau di yang saya beberapa baca kan ada misalnya terkait agama Islam, terkait bahasa, terkait transportasi dan sebagainya. Dan di sini jelaskan bagaimana bahasa itu bisa menyatukan gitu kan, menjadi alat pergerakan, dan sangat detail gitu kan. Diulas beberapa contoh terbitan pada saat itu dan sebagainya. Luar biasa sih. Ini cocok banget. Bukunya Hilmar Farid tentang judulnya Perang Suara. Ya. Bahasa dan politik pergerakan. Sebenarnya menarik sih kalau misalnya ngebaca buku ini. Menurut saya, yaitu tadi proses transformasi dari Indonesia yang sifatnya dulu kedaerahan, lalu kita menemukan jati diri sebagai Indonesia, dan bahasa itu salah satu hal yang krusial banget dibahas saat itu, karena dulu kan nggak cuma kita kan masih yang ada pakai bahasa Belanda, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, dan menyatukannya itu dengan bahasa. Dan publikasi-publikasi di sini tuh menurut saya menarik gitu. Kalau misalnya kita ngelihat, oh ternyata dengan mungkin orang ngelihatnya kayak sesederhana membahasakan sesuatu ke orang lain, tapi zaman dulu itu penting banget. Bagaimana cara kita menarasikan ke orang lain supaya bangsa ini mau bersatu untuk bergerak gitu ya. Apalagi kondisi saat itu yang kita tahu bahwa kondisi masyarakat sendiri kan masih banyak yang belum bisa membaca. Kemudian ada semacam gap lah antara yang mereka yang sudah terdidik dengan yang belum. Nah, bagaimana mentransformasikan ide-ide dari yang golongan terdidik itu, yang mereka dari bacaan, dari diskusi dan lain sebagainya itu untuk ke masyarakat. Ini yang menarik sebenarnya. Makanya kan ada konsep
Melayu kasar Iya, gitu kan, ada bener. yang Melayu kromo gitu dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi dari buku ini adalah dicontohkan beberapa kata yang kemudian muncul dalam pergerakan, tidak lagi misalnya bicara kelas gitu kan, tapi juga kaum, bicara dengan kaum, bicara tentang rakyat, persatuan dan lain sebagainya. Nah, ini mulai muncul gitu kan, hal-hal baru gitu. Menarik. Mungkin itu juga ya, kalau bisa ngebahas tentang bahasa, itu juga salah satu membuat masyarakat zaman dulu tuh kalau melihat Soekarno sangat karismatik, karena bahasa yang digunakan Soekarno juga di pidato-pidatonya tuh menyentuh hati rakyat gitu ya. Ya, pemilihan kata, pemilihan diksi, kemudian kita tahu kan Soekarno suka mengulang-ulang, ya itu luar biasa gitu. Dan memang Soekarno bisa menempatkan pada zamannya gitu kan, dengan kondisi rakyatnya gitu. Jadi luar biasa, jadi bisa dipahami lah apa yang disampaikan oleh Soekarno. Dan Soekarno pun juga sering menganalogikan dengan hal-hal yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat saat itu luar biasa. Nah, sebenarnya ada lagi nih. Buku apa lagi Mas? Ini ini buku yang viral banget. Tokoh kontroversial ya sebenarnya ya. Tokoh yang kontroversial, bukunya lumayan kontroversial juga karena salah satu buku bestsellernya komunitas Bambu saat ini ya bukunya Pak Rocky Gerung gitu. Itu Bung ya, kita panggil Bung Rocky Gerung. Ini isi tulisan-tulisan kan? Tulisan beliau kan? Jadi bukan tulisan yang baru saat ini bukan, kan? Jadi ini ibaratnya tulisan-tulisan dari Rocky Gerung, dari tulisan pertamanya yang judulnya Negara Kekuasaan sampai tulisannya saat ini gitu. Jadi ini ibaratnya kalau kita ngebaca buku Obat Dungu ini, kita melihat transformasi pemikirannya Rocky Gerung dari mulai tulisan pertamanya hingga saat ini, hingga tulisan terakhirnya. Jadi Rocky Gerung ini bukan hanya viral pada saat ini doang ya? Iya, justru tapi sebenarnya pemikirannya menarik dari zaman Orde Baru ya. Udah zaman Orde Baru ya. Misalnya dikatakan Rocky Gerung tanda kutip berjuang gitu loh ya, melalui konsep-konsep pemikirannya dia, dan dihubungkan dengan konteks saat itu ya. Betul. Ini saya belum baca, tapi sebenarnya menarik ini. Menarik banget buku ini juga. Bisa dikatakan sebuah sejarah pemikirannya Rocky Gerung nggak sih? Bener-bener, kalau tadi ada lagi nih buku sejarah pemikiran Rocky Gerung ya. Itu tadi karena ini itu tadi berevolusi pemikiran. Kalau misalnya kita lihat beberapa diskusi tentang buku Obat Dungu ini ya, itu tadi banyak sejarawan yang bilang kalau buku ini tuh evolusi dari pemikiran Rocky Gerung, dan kita bisa melihat cara berpikir Rocky Gerung itu dari buku ini. Oke. Ada satu buku lagi sih sebenarnya yang saya punya di rumah, agak tebel. GJ Racing ya? Bukan 350 tahun dijajah. Itu juga menarik tuh. Benar. Kumpulan tulisannya gitu, yang menarasikan soal ya sebenarnya kita nggak 350 tahun dijajah dengan beberapa bukti kan. Nah itu, tetapi saat itu kan narasi soal 350 tahun kan diturunkan kan dari beberapa buku pelajaran sejarah masa kolonial, kemudian diterjemahkan oleh beberapa tokoh pergerakan saat itu gitu kan. Sebenarnya itu untuk penyemangat sih sebenarnya saat itu kita udah dijajah. Menumbuhkan nasionalisme mungkin tujuan awalnya, tapi jadinya konteksnya lain gitu. Karena ibaratnya jadi membuat orang-orang berpikir bahwa kita tuh bangsa yang terjajah, kok bisa jajah 350 tahun gitu ya. Masih ada buku? Masih ada. Kawan-kawan Kobam masih bisa kalau mau langsung beli Tokopedia, di Shopee atau di TikTok live kita langsung bisa beli bukunya GJ Racing yang soal bukan 350 tahun dijajah. Nah. Kalau saya sekarang boleh nanya nggak? Kalau misalnya Mbak Juni dari pemaparan saya, kira-kira merekomendasikan buku apa buat saya? Kira-kira nih yang bagus buat saya baca. Gitu. Yang bagus untuk Mas Widi apa ya? Apa kira-kira ya? Seperti tadi pas Mas Widi ngasih tahu buku Golkar, saya tuh langsung mau ngasih tahu buku seri militernya itu bagus banget. Tapi selain itu tapi selain itu sebenarnya selain bukunya Ekonomi Berdikari Soekarno, buku tentang Soekarno di sini juga masih banyak banget Mas yang bisa kawan Kobam beli atau Mas Widi baca gitu. Bung Peter ya kebanyakan ya, Bung Peter ya. Bung Peter. Oke, berarti ini kalau terkait Soeharto udah satu set ya? Iya, udah satu set. 2 buku ya? Ini 3. Ini buku. Sebenarnya di tengahnya ada poster gitu. Oh, poster. Jadi 2 buku tentang Soeharto, ini satu set ya. Oke. Saya beli. Nih, rekomendasi banget nih kalau misalnya
tertarik sama suatu peristiwa atau suatu sejarah atau suatu tokoh, langsung kayak Mas Widi beli bukunya biar tahu jelasnya seperti apa ya. Jangan hanya baca-baca dari internet dan belum tahu sumbernya dari mana. Benar sekali. Jadi kadang memang di internet itu berseliweran, apalagi sekarang termasuk di TikTok ya, informasi yang sangat singkat gitu kan. Kecenderungannya orang lebih mudah mendapatkan informasi yang instan dibandingkan baca. Jadi emang agak malas sih mungkin sekarang ya gitu, generasi sekarang baca banyak gitu. Tapi dengan membaca ini jadi kita lebih tahu lebih dalam sih sebenarnya. Dan sebenarnya yang jadi PR buat Kobam ya, buat masukan ya sebenarnya. Ini langsung masukan ya. Masukan. Mungkin Kobam kalau saya kan terkesannya Kobam itu sangat eksklusif ya. Mungkin bisa muncul di toko-toko buku yang lebih gampang diakses, gitu, lebih gampang bisa dibeli lah gitu. Karena jujur kalau saya kan suka sering beli di toko buku gitu kan dibandingkan online gitu kan, karena bisa megang dulu gitu kan, bisa ngelihat lebih berasa gitu kalau beli buku langsung tuh bisa lihat sinopsisnya langsung, bisa lihat ini bukunya setebal apa gitu, covernya seperti apa dan bisa merasakan cover buku-buku Kobam kan luar biasa nih. Iya, beda-beda. Apalagi yang buku Obat Dungu itu dia covernya itu kan timbul. Terus jadi kalau misalnya kawan Kobam beli tiba-tiba di marketplace ternyata covernya itu nggak timbul, itu berarti perlu dicurigai itu. Itu salah satu ciri aslinya. Iya, satu ciri aslinya itu adalah buku Obat Dungu ini covernya itu timbul tulisannya. Sama ini deh, kalau bisa ada pembatas buku. Salah satu ini ya komentar ya. Iya, ada pembatas buku. Supaya gitu, kalau baca ketika udah tengah-tengah nggak bingung halaman berapa nih kira-kira yang belum. Bener. Itu sih. Oke, mungkin terakhir dari Mas Widi kira-kira ada nggak masukan untuk Kobam terakhir, atau buku apa yang kira-kira jadi wishlist dari Mas Widi gitu, buku Kobam yang menurut Mas Widi tuh kayak saya perlu banget nih punya ini gitu. Ya, tadi sebenarnya udah beberapa kali saya utarain ya. Jadi kalau masukannya tadi yang pertama, kalau dari segi isi lah, saya nggak meragukan lah. Jadi Kobam itu penerbit yang mungkin sangat selektif gitu ya, memilih naskah gitu ya, yang luar biasa, dari skripsi, tesis, disertasi, bahkan terjemahan dari luar dan lain sebagainya. Terjemahannya juga oke, mudah, gampang dicerna, gampang dipahami gitu ya. Masukan saya sih sebenarnya lebih ke arah mungkin lebih diperbanyak buku-buku yang relatif lebih ringan kali ya. Relatif lebih ringan gitu. Mungkin kalau untuk orang yang suka sejarah banget, wah ini buku lengkap banget. Tapi mungkin untuk menjangkau masyarakat luas, untuk membaca buku sejarah itu perlu ya bahasa yang lebih ringan ya. Kan seperti sangat segmented banget gitu. Kalau bukan orang sejarah tuh kayaknya mungkin mengerucutkan dahi gitu kan bacanya gitu. Tapi beberapa ada sih yang ringan ya, ada beberapa yang ringan gitu. Mungkin jadi buku Kobam tuh bisa lebih menjangkau lebih luas lah, dengan judul-judul yang ringan dan lain sebagainya. Tapi atau mungkin itu emang udah standar Kobam ya gitu. Itu yang jadi ciri khas justru ya sebenarnya. Terus yang kedua tadi ya, masukannya bisa menjangkau beberapa toko buku yang lebih mudah dibeli. Gampang juga dicari sama kawan Kobam lain ya. Bener. Kadang kan orang kan datang ke toko buku kan cuma iseng aja gitu. Tapi pas ngeliat, wah covernya bagus, segala macam, jadi tertarik beli gitu kan. Saya jujur sering, mungkin hampir setiap seminggu atau sebulan berapa kali itu beli buku di toko buku langsung. Karena dekat dengan kantor kan, jadi iseng ada apa nih yang baru nih segala macam gitu kan. Ya udah ambil, walaupun bacanya nggak tahu kapan gitu kan. Tapi saya yakin buku itu adalah sebuah investasi. Sebenarnya, sebuah investasi. Kita nggak tahu kapan buku itu nanti juga pasti bermanfaat buat kita gitu. Betul. Jadi nggak sia-sia lah kalau kita baca buku gitu kan, menambah wawasan, lebih membuka pemikiran kita dan sebagainya. Itu masukannya. Kalau wishlistnya paling itu tadi buku terbitan lama Bu Yuke. Itu mungkin bisa diterbitin lagi yang lebih bagus gitu kan. Dan sekarang karena memang buku tentang Soekarno kan walaupun banyak tapi nggak akan pernah ada habisnya untuk bisa dibahas lah ya. Apalagi tentang arsitek Bung Karno gitu ya. Kemudian buku-buku tentang biografi yang tadi tokoh-tokoh seperti menteri dan lain sebagainya. Kalau tokoh yang lain kan juga sebenarnya udah banyak ya, Raden Saleh dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih
lebih kontemporer gitu ya, sejarah pemikiran juga sebenarnya. Termasuk kalau sejarah lokal juga saya udah nggak menyaksikan lah Kobam lah beberapa. Sejarah lokal, buku-buku sejarah lokal Kobam tuh banyak banget. Ya. Sumatera tempo dulu, Ya. Jawa tempo dulu, Candu Ya. tempo dulu. Benar, Banyak benar, banget benar, serinya benar. kalau. Apalagi ya mungkin masukannya, mungkin sejarah yang terkait dengan bidang tertentu ya, termasuk yang tadi belenggu itu Ilmu mungkin pengetahuan. itu juga menarik ya. Hmm. Mungkin ada sejarah tentang organisasi tertentu seperti tadi Golkar ya, mungkin ada Golkar. partai yang lain gitu. PKS kan udah ada ya? PKS udah, Oh, PKS dan udah. Tani. PKS juga udah ada ya. Udah. Iya. Itu sih paling yang mungkin informasi yang baru gitu ya, yang baru buat kita, dan yang kontroversi juga mungkin nggak ada masalah ya kalau Nggak ada misalnya bahas masalah. kontroversi. Mungkin mau spill dikit kali ya Mas. Jadi apa tuh? kan ini Obat Dungu nih tulisan dari Bung Rocky. Nah, sahabatnya yang kemarin sedang kontroversial juga, Bung Haris Azhar, Bung Haris itu Azhar juga akan menulis buku dan nanti akan terbitkan juga di Wow. Komunitas Bambu. Wow. Dan itu, bukunya setelah saya baca naskahnya menarik banget gitu. Kayaknya bakal seviral buku Obat Dungu Resep Akal Sehat ini juga gitu. itu berarti pemikiran atau tulisan-tulisannya Lebih ke perjalanan hidupnya. perjalanan hidupnya. Karena kan beliau ada seorang pembela HAM lah kita mengatakannya. Jadi bukunya menarik banget untuk dibaca tentang Haris Azhar, pemikirannya, dan apa yang sudah beliau lakukan selama beliau di Kontras dan lain sebagainya. Benar. Atau kebanyakan spill nih saya spoiler ya. Itu pokoknya menarik banget untuk kawan Kobam. Mungkin nanti ketika kita udah buka inden, Mas Widi bisa ikutan atau kawan Kobam siap. bisa ikutan inden buku Haris Azhar juga, karena ada beberapa sebenarnya tahun ini yang akan kita terbitkan lagi. Ada beberapa buku lama, bukunya Pram itu juga nanti akan terbit. Ada juga buku orang Arab itu juga nanti akan terbit gitu. Bukan terbit, lebih ke diterbitkan kembali. Gitu. Iya, karena pertama bukunya memang masih relevan dengan kondisi sekarang, terus juga masih menarik, masih banyak yang nyari tentang buku itu ternyata. Jadi mungkin saran-saran dari Mas tadi, buku yang Soekarno itu bisa jadi masukan buat kita untuk project menerbitkan kembali buku itu. Iya, yang lama-lama ya. Iya, benar. Lama-lama. Banyak sih yang udah lama-lama ya. Iya, banyak banget yang udah lama-lama terus ternyata jadi buku langka gitu. Karena mungkin Komunitas Bambunya sudah kehabisan stok juga. Terus ketika kita cari mungkin di reseller atau apa juga nggak ada, itu banyak sih. Iya. Oke, mungkin Kobam bisa nerbitin buku tentang sejarah arsip nasional. Ini dari zaman kolonial ya. Bener. Dari zaman kolonial sampai ke sini, termasuk gedungnya yang di Gajah Mada gitu. Iya. Itu ya. Menarik juga ya sejarah arsip nasional, karena Arsip nasional tuh menyimpan banyak arsip, tapi justru belum ada yang mengarsipkan arsip nasional ya. Jadi saya ngebayangin ini tadi belenggu Ilmu ilmuwan pengetahuan. pengetahuan ini kan salah satunya juga membahas sejarah tentang LIPI gitu. LIPI, iya. Nggak ada salahnya nulis tentang sejarah tentang arsip nasional, bagaimana kearsipan pada masa kolonial, kemudian bagaimana juga sampai awal kemerdekaan sampai sekarang gitu. Iya, benar-benar. Dan tokoh-tokoh arsiparis kolonial maupun awal-awal kemerdekaan itu menarik banget ya. Berarti bisa bahas tentang bagaimana kan mungkin dari proses pengarsipan dari zaman kolonial dan proses transisi ke masa kemerdekaan itu proses pengarsipannya tantangannya pasti besar sekali ya. Itu menarik buat diceritakan. Dan itu tidak terlepas juga mungkin hubungannya dengan Alkemene Sekretari atau Sekretariat Negara saat sekarang. Bagaimana ternyata arsip itu bukan hanya tempat nyimpen kertas usang gitu ya, atau yang sudah nggak kepake, tapi berperan penting dalam administrasi kenegaraan gitu kan. Itu yang penting sebenarnya juga. Oke, mungkin Mas Budi bisa kan kita udah di penghujung acara nih ya, ada mungkin kata-kata penutup untuk kawan Kobam sebelum kita menutup live hari ini. Oke. Buat kawan-kawan Kobam, jangan takut untuk berinvestasi membeli buku di Kobam ya. Jadi karya-karyanya yang luar biasa gitu ya. Silahkan kalau ada duit ya beli sebulan minimal satu lah ya. Oh iya. Keren banget, proyeknya sebulan minimal satu beli buku Kobam. Iya, sebelum harus dari masuk wishlist kawan-kawan Kobam ya. Jadi silakan dibeli, dan ini luar biasa banyak. Datang bisa langsung ya? Boleh, kalau mau datang bisa langsung datang ke BJ Timur di Depok. Atau mungkin kalau mau naik kereta itu deket banget dari stasiun. Jadi kawan Kobam bisa banyak
cara untuk membeli buku Kobam. Bisa melewati online, marketplace kita juga banyak, ada admin WhatsApp-nya juga, bisa juga datang. Mungkin kalau kita lihat background ini sebenarnya di toko offline-nya Komunitas Bambu, dan kawan-kawan Kobam bisa banget langsung datang ke toko offline kita gitu. Oh, ya. Dan satu lagi buat kawan-kawan Kobam tentunya jangan bosan-bosan untuk membaca buku Bener. ya, walaupun di tengah apa namanya Kesibukan. serangan media sosial segala macam, jangan lupa untuk membaca buku, itu aja. Mungkin terakhir ditutupnya dengan apa ya, kata-kata dari buku Kobam nih. Mungkin Mas pernah dengar juga. Kalau misalnya durhaka kalau kita baca buku sejarah, nggak baca buku Kobam. Oke, ya saya pernah Kalau dengar. misalnya kita belajar sejarah, kita durhaka banget kalau kita nggak baca buku Kobam, karena buku Kobam tuh lengkap banget ngebahas tentang sejarah gitu. Mungkin terakhir terima kasih banyak Mas Widi Sama-sama, karena Mbak hadir ke Adi. toko Komunitas Bambu dan ngobrol sama kawan-kawan Kobam semua. Dan mungkin kedepannya kita akan datang akan melakukan live pembaca lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi, karena hari ini kita kedatangan arsiparis, mungkin kedepannya kita kedatangan guru sejarah mungkin, atau hal-hal menarik yang membuat kawan Kobam itu tertarik untuk baca buku Kobam gitu. Mungkin terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.